Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji sebuah kajian yaitu tajwid dari mulai dasar sampai istilahnya tamat. Namun tamat di sini relatif karena pada intinya tamat itu sebenarnya tidak ada karena ilmu itu tak habis-habis. Namun demikian saya akan mencoba menjelaskan atau mengkaji tajwid dalam bahasa Indonesia dari awal atau dari dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Tajwid itu adalah sebuah bahasa yang diambil dari bahasa Arab. Jawada yujawidu tajwidan. Ayo ulangi sekali lagi. Jawada yujawidu tajwidan. Bahwa tajwid itu kalau kita artikan secara harfiah atau secara lafad, secara lafad, tajwid itu membaguskan atau bagus sebagus-bagusnya. Namun tajwid yang dimaksud di sini adalah tajwid versi ilmu tajwid. Tajwid versi ilmu tajwid atau bisa juga masuk dalam ilmu qiraat, namun lebih khusus ilmu tajwid. Untuk mengetahui apakah itu tajwid, maka kita harus tahu dulu apa itu tajwid. Tajwid itu kalau kita lihat dalam definisi ataupun ta'rif, patokan lamun bahasa Sundana, tajwid itu definisinya terbagi dua. Ada yang versi lugawi, lugoh secara bahasa, dan ada yang versi istilah. Yang versi lugoh, versi bahasa, bahwa yang dinamakan tajwid itu al-ityan bil jayyid ay at-tahsin, yang artinya membaguskan atau mendatangkan hal-hal yang bagus. Apapun itu, apapun bentuknya, dimanapun adanya, pokoknya tiap-tiap kita mendatangkan hal yang bagus, maka itu namanya tajwid. Kita mendatangkan sebuah mobil itu bagus, berarti itu namanya apa? Tajwid. Afa tekudu kitunya, itu namanya apa? Tajwid. Jangan kaku. Kita mendatangkan orang itu parasnya cantik itu bagus, berarti itu apa namanya? Tajwid. Kualitas audio ini contohnya bagus, walaupun saya belum tahu kualitasnya apakah bagus apa jelek, tapi kalau bagus berarti itu namanya apa? Tajwid. Pokoknya intinya tiap-tiap kita mendatangkan akan kebaikan, akan sebuah kebaikan, maka itu namanya tajwid. Namun tajwid itu baru menurut bahasa, bukan menurut istilah. Adapun tajwid yang dimaksud menurut istilah atau tajwid yang akan kita pakai nanti, yang akan kita kaji nanti, yaitu ilmun yu'rafu bihi, atau kita langsung masuk ke dalam bahasa Indonesia, bahwa tajwid itu suatu ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa mengetahui hal-hal untuk melengkapi atau menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Ilmun yu'rafu bihi an makhorijil hurufi wasifatiha haqqoha wa mustahaqqoha. Bahwa tajwid itu suatu ilmu atau sebuah ilmu yang bisa yang bisa menguasai tentang makhorijul huruf, tentang sifatul huruf, tentang hakul huruf, tentang mustahak huruf, dan yang lainnya. Nanti di depan
ada pembahasan apakah itu makhraj, apakah itu sifat, apakah itu hak huruf, apakah itu mustahak huruf, dan lain sebagainya. Namun intinya bahwa tajwid itu suatu ilmu untuk membaca Al-Quran, suatu ilmu untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Tanpa tajwid, bacaan Al-Quran kita kurang sempurna. Dengan tajwid, bacaan Al-Quran kita bisa sempurna. Walaupun tidak ada jaminan, walaupun orang hafal tajwid, hafal teori tajwid, namun belum ada jaminan kalau bacaannya itu bisa fasihat. Namun setidaknya dengan adanya tajwid, kita bisa mengukur, tajwid bisa menjadi tolak ukur apakah bacaan kita itu sempurna atau tidak, apakah bacaan kita itu tepat atau tidak. Nah, itu tajwid. Kalau kita masuk ke dalam satu bait dalam matan Al-Jazariyah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawidil qur'ana asimu. Memakai tajwid adalah wajib bagi yang membaca Quran. Siapa saja yang membaca Quran tapi tidak memakai tajwid, maka orang itu berdosa. Panas, Cok. Di sini panas. Nanti kita cari tempatnya yang lebih bagus. Di sini panas. Tapi nanggung, kita lanjut aja. Membaca Al-Quran itu harus memakai tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid, kalau kita lihat secara umum, di dalamnya itu ada tartil. Tajwid itu di dalamnya ada tartil. Apakah itu tartil? Tartil, jikalau kita mengambil definisi versi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, amin, bahwa tartil itu adalah tajwidul hurufi wa ma'rifatul wukufi. Tajwid itu tartil itu tajwidul hurufi wa ma'rifatul wukufi. Berarti membaca Al-Quran harus tartil. Apa itu tartil? Tartil itu tajwidul hurufi wa ma'rifatul wukufi. Tartil itu yang pertama tajwidul hurufi. Kita harus membaguskan huruf. Bagaimana caranya membaguskan huruf? Kita mengucapkan huruf harus memakai tajwid. Apa di dalamnya? Di dalamnya tajwid itu ada yang disebut makharijul huruf, ada yang disebut sifatul huruf, ada yang disebut ahkamul huruf, ada yang disebut ahkamul maddi wal qasri, ada juga yang disebut ahkamil maktu wal mausul. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kata wa ma'rifatul wukufi. Wa ma'rifatul wukufi itu kita harus mengetahui waqaf. Maksudnya waqaf dan ibtida. Bukan waqaf wasol. Kita harus mengetahui waqaf dan ibtida. Al-waqfu wal ibtida. Bahasanya seperti itu. Bukan waqaf wasol tapi waqaf dan ibtida. Waqaf adalah di mana kita harus berhenti dan baik untuk berhenti. Ibtida, dan dari mana kita harus memulai kembali. Nah, makanya membaca Quran itu yang pertama harus tartil. Mungkin bukan yang pertama juga ya. Membaca Quran itu harus tartil berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran itu setartil-tartilnya. Maksud tartil di sini poinnya ada dua. Yang pertama tajwidul hurufi, membaca Quran harus memakai tajwid. Makharij, sifat, ahkamul huruf, ahkamul madi wal qasri, ahkamul maktu wal mausul. Dan yang kedua wa ma'rifatul wukuf, kita juga harus mengetahui waqaf. Bagaimana caranya? Ya kita harus belajar. Tanpa adanya belajar sulit sekali rasanya kita bisa mengetahui tajwid, atau sulit sekali rasanya kita untuk mendapatkan bacaan Al-Quran yang sempurna, yang tak ada kesalahan, atau dalam bahasa qiraat disebutnya lahan, lahnun. Lahan itu ada dua, adalah
lahnul khafi ada lahnul jali. Lahnul khafi kesalahan yang samar, yang ringan. Lahnul jali kesalahan yang berat, kesalahan yang jelas. Tentunya nanti akan ada pembahasan tentang lahnul khafi dan lahnul jali. Nah, untuk yang pertama dalam tartil itu ada kata tajwidul hurufi, dan dalam kata tajwidul hurufi, dalam poin tajwidul hurufi yang pertama itu ma'rifatu makharijil huruf, atau kita harus mengetahui makharijul huruf. Makanya untuk pembahasan awal kita akan membahas tentang makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Apa saja, gimana saja, di mana saja, dan bagaimana makharijul huruf. Masih kaku. Maklum masih kaku. Ya. Namun karena udah panas, cuacanya panas, maka kita akhiri dulu. Kita lanjutkan di lain waktu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon koreksi juga bila terdapat kesalahan-kesalahan, dan ditunggu kritiknya. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.